Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang pencatatan akuntansi atau jurnal yang diperlukan dalam metode harga pokok pesanan. Jadi, kuliah ini dipelajari di akuntansi biaya, yaitu pada metode harga pokok pesanan. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan misalnya seperti yang tertera pada gambar, misalnya pada perusahaan mebel. Nah, di mana karakteristik dari produknya adalah produknya itu bersifat spesifik atau bersifat individu, sehingga perhitungan harga pokok produksinya pun itu dihitung berdasarkan jenis pesanan tersebut. Nah, jadi beberapa jurnal yang mungkin yang akan kita perlukan di dalam mencatat metode harga pokok pesanan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, misalkan seperti yang tadi perusahaan mebel ya. Jadi kita itu mau bikin meja misalnya. Nah, jadi hal apa yang diperlukan adalah itu sesuai dengan tahapan-tahapan atau sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk membuat meja tersebut. Nah, jadi pertama sekali kita harus sediakan dulu bahan bakunya. Nah, jadi waktu menyediakan bahan baku berarti kita beli bahan baku. Nah, jadi ketika dibeli bahan baku, misalnya bahan bakunya adalah kayu, berarti jurnalnya adalah persediaan bahan baku di sebelah debit. Nah, kalau kita membelinya secara kredit, berarti utang usaha di kredit. Kalau langsung kita bayar, berarti kasnya di kredit. Jadi ketika dibeli bahan baku, berarti bahan bakunya banyak atau persediaannya banyak. Persediaan bertambah itu di sebelah debit. Nah, berikutnya kita akan menyediakan juga bahan penolong. Nah, jadi misalnya untuk membuat meja tadi, bahan penolongnya misalnya kita perlu paku, kita perlu cat. Nah, jadi kan kita beli juga. Nah, ketika kita beli bahan penolong, maka persediaannya juga akan bertambah. Persediaan bahan penolong di sebelah debit, lalu yang di sebelah kredit adalah utang usaha. Nah, kalau kita membeli bahan penolongnya secara kredit, kalau kita beli secara tunai berarti kasnya berkurang di sebelah kredit. Nah, itu yang pertama adalah kita sediakan dulu, berarti kita beli baik bahan baku maupun bahan penolongnya. Lalu berikutnya, bahan yang sudah tersedia ini akan kita pakai. Nah, jadi mulai nih diolah. Tadi bahan bakunya misalnya kayu, mulai diolah. Jadi ketika dipakai bahan bakunya, maka tadi persediaan yang banyak itu menjadi berkurang. Persediaan di sebelah kredit, yang di debit berubah jadi PDP biaya bahan baku. Yang tadinya dari sini adalah kayu, kayunya jadi berkurang karena dia berubah jadi misalnya dia berubah jadi papan. Jadi itu adalah BDP, barang dalam proses. Jadi ketika dipakai bahan baku, berarti BDP bahan baku itu bertambah, kemudian persediaan bahan baku itu berkurang di kredit. Demikian juga ketika bahan penolongnya dipakai, perhatikan bedanya adalah kalau bahan baku itu adalah biaya langsung, jadi dia ke BDP. Tetapi bahan penolong itu adalah golongan dari overhead. Jadi ketika dipakai, bahan penolong ini dicatat sebagai BOP sesungguhnya. Nah, jadi jurnalnya adalah BOP sesungguhnya di sebelah debit, yang dikredit adalah persediaan bahan penolong. Tadi waktu kita beli persediaan bahan penolongnya bertambah di sebelah debit, sekarang ketika dipakai persediaan bahan penolongnya dikredit. Nah, jadi yang di debitnya adalah BOP sesungguhnya. Yang pertama yang perlu diperhatikan di sini adalah perlakuan antara bahan baku dengan bahan penolong itu berbeda. Bahan baku itu disebut sebagai bahan langsung, sedangkan bahan penolong disebut sebagai bahan tidak langsung. Nah, jadi bahan penolong itu juga sering disebut adalah bagian dari overhead. Maka yang di sebelah debitnya adalah BOP sesungguhnya.
Oke, demikian ini adalah untuk terkait dengan bahan. Kita masih ingat bahwa biaya produksi itu ada 3 jenis, yaitu bahan, tenaga kerja, dan overhead. Maka ini bahan sudah selesai, kita akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu terkait dengan tenaga kerja. Sama seperti bahan baku tadi, ada 2 step yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita sediakan atau kita hire orang untuk bekerja. Lalu yang kedua adalah kita suruh mereka untuk bekerja. Nah, atau dipakai tenaganya. Maka kita mulai dari yang pertama, kita menyediakan tenaga kerja. Kita panggil orang untuk bekerja. Maka ketika kita sediakan tenaga kerja, yang jurnalnya adalah gaji dan upah tenaga kerja langsung didebit, gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung didebit juga, lalu yang dikredit adalah utang gaji dan upah. Nah, kita ingat tenaga kerja itu ada 2 jenis. Ada namanya tenaga kerja langsung, yaitu mereka yang bersentuhan langsung dengan produk, sedangkan gaji atau upah tenaga kerja tidak langsung adalah mereka yang juga ini sama-sama keduanya berada di pabrik. Tetapi kalau tenaga kerja tidak langsung itu dia tidak bersentuhan langsung dengan produk. Misalnya dia adalah satpam di pabrik. Nah, tentunya dia tidak boleh aktivitasnya bukan untuk mengerjakan produknya, tetapi dia juga sebagai tenaga kerja pendukung untuk pabrik tersebut. Nah, maka ketika kita sediakan tenaga kerja, yang didebit adalah gaji dan upah, sedangkan yang dikredit adalah utang gaji kalau memang belum kita bayar. Sedangkan kalau misalnya sudah kita bayar, berarti di sini yang dikredit adalah kas. Lalu setelah tersedia, berarti kita akan suruh tenaga kerjanya untuk bekerja. Berarti kita pakai tenaganya. Jadi perlakuannya untuk tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung juga itu berbeda. Karena tenaga kerja langsung itu sebagai biaya langsung, sedangkan tenaga kerja tidak langsung itu adalah golongan overhead. Maka ketika tenaga kerja langsung dipakai, maka dia jurnalnya BDP BTKL. Biaya tenaga kerja langsung, tenaga kerja langsung. Nah, sedangkan kalau tenaga kerja tidak langsung dipakai, itu adalah masuk ke overhead. Maka yang didebitnya BOP sesungguhnya. Nah, jadi jika kita punya biaya-biaya yang lain, misalnya biaya di kantor, perhatikan kalau yang ini tadi biaya di pabrik, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, sedangkan mungkin kita punya biaya tenaga kerja di kantor, ya, di kantor umum, di kantor pemasaran. Nah, berarti itu tidak bisa kita masukkan ke BDP atau tidak bisa juga masuk ke overhead sesungguhnya. Karena ini adalah biaya di kantor. Bedakan antara pabrik dan kantor, ya. Nah, jadi kalau sudah kita pakai, gaji dan upah menjadi dikredit. Tadi gaji dan upah itu di sebelah debit waktu kita sediakan. Sekarang ketika dipakai, gaji dan upahnya di sebelah kredit, artinya sudah berkurang. Lalu karena tadi gaji dan upahnya itu adalah belum dibayar atau ada utang di sini, utang gaji dan upah, ketika kita bayar gajinya, mungkin di akhir bulan mereka gajian, maka yang dikredit, karena ingat, karena ini membayar berarti cash-nya berkurang. Dikredit berarti utangnya menjadi berkurang. Utangnya berkurang karena dibayar. Nah, itu adalah biaya produksi untuk bagian yang kedua. Yang pertama kita pelajari tadi bahan baku, yang kedua adalah tentang tenaga kerja. Lalu yang ketiga kita akan berbicara tentang overhead. Nah, overhead itu juga ada 2 jenis. Ada namanya overhead yang dibebankan, dan nanti kita akan belajar juga ada overhead yang sesungguhnya. Pada metode harga pokok pesanan, overhead-nya itu ada sebagian yang sulit untuk ditentukan di awal. Nah, ada beberapa bagian yang tergolong dalam overhead itu baru bisa ditentukan di akhir periode, misalnya biaya listrik. Nah, biaya listrik itu kan masuk ke overhead. Sedangkan
biaya listrik itu umumnya kita dapat tagihannya itu di akhir periode. Sedangkan pesanan kita itu bisa saja diambil itu di awal periode atau di tengah. Nah, untuk menyiasatinya, maka kita akan menggunakan namanya overhead yang dibebankan. Caranya adalah kita menggunakan tarif atau kita menggunakan estimasi biasanya kita itu berapa. Maka namanya ketika kita catat biaya overhead yang dibebankan, jurnalnya adalah BDP BOP di sebelah debit, yang dikredit adalah BOP dibebankan. Nah, jadi selanjutnya kalau ada overhead yang kita catat, overhead yang sesungguhnya jurnalnya adalah BOP sesungguhnya di sebelah debit, yang dikredit adalah macam-macam BOP. Karena BOP ini banyak sekali jenisnya. Misalnya seperti yang tadi adalah biaya listrik, mungkin di akhir bulan kita sudah tahu, atau macam-macam BOP ini juga bisa seperti biaya depresiasi gedung, depresiasi mesin. Nah, seperti itu juga akan kita catat di macam-macam BOP. Jadi, kalau BOP sesungguhnya kita catatnya adalah BOP sesungguhnya di debit, macam-macam BOP di kredit. Oke, karena ada BOP dibebankan berdasarkan tarif. Nah, ada yang BOP sesungguhnya yaitu yang real terjadi. Maka karena ini berdasarkan tarif atau estimasi, tentunya kemungkinan ini tidak akan sama antara estimasi dengan yang real terjadi. Maka nanti BOP yang dibebankan ini akan kita tutup. Nah, jadi cara untuk menutup BOP yang dibebankan adalah perhatikan tadi ketika kita catat BOP yang dibebankan itu dikredit, maka untuk menutupnya, maka BOP yang dibebankan itu jadi di debit. Lalu yang dikredit adalah apa? Yang dikredit adalah BOP yang sesungguhnya. Jadi BOP yang dibebankan ini sebenarnya inilah biaya yang kita bebankan kepada pelanggan. Artinya biaya yang kita tagih dari pelanggan. Sedangkan BOP sesungguhnya adalah yang real terjadi, misalnya biaya listrik tadi yang kita terima dari PLN tagihannya. Nah, jadi antara BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya kemungkinan tidak akan sama karena BOP dibebankan tadi berdasarkan tarif atau estimasi. Nah, jadi karena ada perbedaannya itu maka akan ada kemungkinan selisih antara BOP dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya yang real terjadi. Kemungkinannya ada dua, bisa saja selisihnya akan menguntungkan atau bisa selisihnya itu akan rugi. Apabila selisih menguntungkan, artinya yang kita bebankan kepada pelanggan, kalau misalnya menguntungkan adalah berarti kita bebankan kepada pelanggan lebih tinggi daripada yang real terjadi, itu kan menguntungkan ya. Maka jurnalnya adalah BOP yang sesungguhnya di sebelah debit, yang dikredit adalah selisih BOP. Sebaliknya, apabila terjadi selisih rugi, rugi artinya yang kita tagih dari pelanggan sedikit, sedangkan yang real terjadi banyak. Maka jurnalnya adalah selisih BOP di sebelah debit, sedangkan BOP sesungguhnya di sebelah kredit. Jadi selisih BOP ini akan kita pada akhir periode itu kita akan tutupkan ke rekening harga pokok penjualan atau di laba rugi. Ya. Nah, jadi demikian. Tadi yang pertama kita belajar terkait dengan bahan baku, yang kedua tenaga kerja, ini yang ketiga adalah terkait dengan overhead. Jadi, apabila sudah ada bahannya, ada orang mengerjakan, yaitu tenaga kerja, dan ada overheadnya, maka kemungkinan besar produknya bisa diselesaikan. Maka ketika kita mencatat produk jadi, jurnalnya adalah persediaan produk jadi bertambah di sebelah debit, lalu yang dikredit adalah BDP bahan baku, kemudian BDP biaya tenaga kerja langsung, dan BDP biaya overhead pabrik. Ini adalah untuk mencatat produk jadi. Selanjutnya,
Apabila pada akhir periode, misalnya ada produk yang belum selesai, kita sebut itu adalah produk dalam proses. Maka ini juga akan kita catat, yaitu persediaan produk dalam proses di sebelah debit, yang dikredit adalah BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya overhead. Nah, jadi kalau misalkan yang ini, yang produk jadi tadi, ini kita jual. Tentunya kita akan menjualnya di atas harga pokok ini, ya kan? Supaya kita mendapatkan keuntungan, tentunya kita akan menjual di atas dari harga pokok produk jadi ini. Maka ketika kita menjual, jurnalnya adalah piutang usaha di sebelah debit, kalau memang dia belum diterima uangnya ya. Kemudian penjualan di sebelah kredit. Tapi kalau sudah kita terima uangnya berarti kas di debit, kas bertambah, kemudian penjualan juga bertambah di sebelah kredit. Lalu kita catat harga pokok produk yang dijual itu, yaitu harga pokok penjualan di sebelah debit, lalu persediaan produk jadi ini tadi di sebelah kredit. Kenapa persediaannya jadi berkurang? Karena produknya sudah kita jual. Maka demikian caranya untuk mencatat jurnal-jurnal yang diperlukan pada metode harga pokok pesanan.